untuk aljabar sendiri biasanya kita kenal dengan operasi bilangannya. Nah, di sini kita sebelum memasuki operasinya, kita akan mengenal apa itulah bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, jadi dalam bentuk aljabar ini biasanya terdapat unsur-unsur yang sering kita dengar itu adalah suku, variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, untuk suku biasanya itu dibagi dua jenis, yaitu suku yang sejenis dan tidak sejenis. Nah, untuk suku sejenis ini biasanya variabelnya sama seperti dengan X dengan X, Y dengan Y, atau Z dengan Z. Nah, untuk suku tak sejenis itu yaitu mereka yang tidak membuat variabel yang tidak sama. Nah, untuk seperti ini biasanya kalau sering kita lihat itu suku variabel X dengan Y, variabel X dengan Z. Nah, itu tak sejenis. Nah, untuk variabel sendiri itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan pasti. Nah, untuk konstanta itu adalah suku dari suatu aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, untuk koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah menyajikan contoh bentuk aljabar. Nah, di sini saya menyajikan bentuk aljabar yaitu 5x plus 3y plus 8x min 6y plus 9. Nah, di situ kita memiliki bentuk aljabar yang memiliki 5 suku. Nah, bisa kita lihat kan di situ 5x plus 3y plus 8x min 6y plus 9. Nah, di situ kita melihat dua jenis variabel. Nah, jenis variabel itu ada X dan Y. Nah, 5X dan 8X ataupun 3Y atau dengan 6Y merupakan variabel dengan suku sejenis karena mereka sama-sama dengan X dengan X dan Y dengan Y. Nah, untuk 5X dan 3Y itu biasanya kita sebut dengan suku tak sejenis. Nah, pada bentuk aljabar di atas, huruf X dan Y itu kita sebut dengan variabel. Nah, di situ pun ada angka 9 atau bilangan 9 disebut dengan konstanta karena dia tidak memiliki variabel ataupun tidak memuatnya. Nah, setelah itu ada koefisien pada suku 5X adalah 5. Pada suku 3Y koefisiennya adalah 3. Pada suku 8X koefisiennya adalah 8 dan begitu selanjutnya. Nah, pada bentuk aljabar ini kita biasanya mengenal 4 jenis atau 4 operasi hitung yang sering kita gunakan. Di antaranya itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk saya sendiri akan membahas operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Nah, untuk operasi penjumlahan ini biasanya dilambangkan dengan tanda plus. Nah, untuk penjumlahan pada bentuk aljabar ini, operasinya biasanya kita hanya mengelompokkan yang sejenis seperti variabel X hanya bisa ditambahkan dengan variabel X ataupun begitu selanjutnya. Nah, seperti ini saya memiliki contoh. Jadi pada A ini saya memiliki bentuk aljabar 5x plus 3y plus 8x plus 6y plus 9. Nah, jadi di sini cara menjumlahnya kita kelompokkan dulu mana yang memiliki variabel x dengan variabel x, variabel y dengan y, ataupun dia hanya sebagai konstanta. Nah, jadi di sini 5x kita dekatkan dengan 8x yang memuat variabel x. Nah, lalu kita jumlahkan dengan 3y plus 6y. Lalu dijumlahkan lagi dengan konstanta 9. Nah, jadi 5x ditambah 8x itu sama dengan 13x, 3y plus 6y sama dengan 9y, lalu plus 9 karena 9 adalah konstanta
sendiri dan tidak memiliki Selain dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, kita juga bisa melakukan operasi bentuk aljabar, dalam hal ini penjumlahan dan pengurangan untuk suku 1, suku 2, suku 3, maupun suku banyak. Dengan cara penjumlahan susun ataupun pengurangan susun ke bawah. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami cara ini, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 4x ditambah 2x. Berapa ya hasilnya? Mudah saja. 4x ditambah 2x kita tulis dengan cara bersusun ke bawah, sehingga akan kita peroleh hasil 6x. Mudah bukan? Selanjutnya, soal yang kedua. 3a kuadrat B ditambah 2ab kuadrat dikurangi 2a kuadrat B ditambah 5ab kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hal tersebut akan lebih mudah jika kita melakukan dengan cara bersusun ke bawah. Kemudian, kita jumlahkan suku-suku yang bersesuaian. Nah, langsung saja. 3a kuadrat B ditambah 2ab kuadrat ditambah dengan negatif a kuadrat B ditambah 5ab kuadrat. Maka, akan kita peroleh hasil 2ab kuadrat ditambah dengan 5ab kuadrat, hasilnya adalah 7ab kuadrat. Dan 3a kuadrat B ditambah dengan negatif 2a kuadrat B, maka akan diperoleh hasil a kuadrat B ditambah 7ab kuadrat. Sehingga hasil dari 3a kuadrat B ditambah 2ab kuadrat ditambah dengan negatif 2a kuadrat B ditambah 5ab kuadrat, hasilnya adalah a kuadrat B ditambah 7ab kuadrat. Soal yang ketiga cukup mudah, yaitu 8x dikurangi dengan 3x. Kembali kita tuliskan dengan cara bersusun ke bawah. 8x dikurangi dengan 3x. Kita tinggal mengurangi koefisiennya. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Sehingga diperoleh hasil 8x dikurangi dengan 3x sama dengan 5x. Soal yang terakhir, 7ab kuadrat dikurangi 3ab dikurangi ab kuadrat dikurangi 8ab. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, jika kita perhatikan soal tersebut, maka akan kita pahami bahwa 7ab kuadrat dikurangi 3ab dikurangi 2ab kuadrat dikurangi 8ab itu sama dengan 7ab kuadrat dikurangi 3ab dikurangi 2ab kuadrat ditambah 8ab. Iya bukan? Nah, cara tersebut kita tulis ke susun ke bawah, sehingga kita kurangi dengan suku-suku yang bersesuaian, maka akan diperoleh negatif 3ab dikurangi 8ab sama dengan negatif 11ab. Ya, benar. Nah, kemudian 7ab kuadrat dikurangi 2ab kuadrat, sehingga diperoleh hasil 5ab kuadrat. Sehingga 7ab kuadrat dikurangi 3ab dikurangi 2ab kuadrat dikurangi 8ab, hasilnya adalah 5ab kuadrat dikurangi 11ab. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, sifat komutatif penjumlahan, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Sifat komutatif sering juga disebut sifat berketukaran. Baiklah, langsung saja kita ke contoh. Perhatikanlah contoh berikut. Budi mempunyai 4 buah apel merah ditambah 3 apel hijau sama dengan 7 apel. Tina mempunyai 3 apel hijau ditambah 4 apel merah sama dengan 7 apel. Banyak apel Budi sama dengan 4 buah ditambah 3 buah sama dengan 7 buah. Banyak apel Tina 3 buah ditambah 4 buah sama dengan 7 buah. Dari ilustrasi tersebut tertampak bahwa jumlah apel Budi sama dengan jumlah apel Tina. Dengan perhitungan 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4. Perhitungan jumlah apel Budi sama dengan jumlah apel Tina, yaitu 7 buah. Sehingga meskipun bilangannya ditukar akan tetap didapatkan hasil yang sama. Artinya sifat komutatif berlaku untuk operasi hitung penjumlahan. Kedua, sifat asosiatif penjumlahan, yaitu A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Seperti contoh, 2 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 3. Untuk mengerjakannya, selalu jumlahkan angka di dalam kurung lebih dahulu. Jadi, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Maka 2 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 9. Untuk yang di sebelah kanan, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi 2 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 8 ditambah 3. Untuk yang di sebelah kiri, 2 ditambah 9 sama dengan 8 ditambah 3. Jadi hasil dari di sebelah kanan dan di sebelah kiri yaitu sama, yaitu 11. Maka pada contoh ini sifat asosiatif penjumlahan berlaku. Yang ketiga, sifat komutatif perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Perhatikanlah contoh berikut. Di dalam contoh ini terdapat 2 gambar. Gambar pertama memuat 4 kotak ke samping dan 5 kotak ke atas. Ini sama saja dengan 4 dikali 5, yaitu 20. 20 adalah jumlah kotak seluruhnya. Di samping kanan terdapat 5 buah kotak ke samping dan 4 buah kotak ke atas. Ini sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi pada gambar ini dapat disimpulkan 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Dari gambar tersebut kita jadi tahu bahwa sama seperti penjumlahan, perkalian juga bisa ditukar urutannya karena jumlahnya akan tetap sama. Contoh lainnya yaitu 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Baik perkalian yang di depan ataupun yang di belakang hasilnya sama, yaitu 24. Yang keempat, sifat asosiatif perkalian, yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Perhatikan contoh berikut. Jadi di sifat asosiatif ini terdapat contoh 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 2 dikali 4 dikali 3. 2 dikali 4 dikali 3 itu di dalam kurungnya 4 dikali 3. Jadi 2 dikali 12 itu hasilnya 24. Untuk yang di sebelah kiri, di sebelah kanan 2 dikali 4 di dalam kurung kemudian dikalikan dengan 3. Itu sama dengan 8 dikali 3, yaitu 24. Jadi pada gambar tersebut kita bisa melihat jumlah hasil yang sama dari perkalian yang ada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Yang terakhir yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali B plus minus C sama dengan A dikali B plus minus A dikali C. Baiklah, perhatikan contoh berikut. Untuk contoh yang pertama yaitu 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan
dikali X dikurang 4X dikali 2Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 8XY. Untuk soal yang kedua, 8A dikali 3AB dikurang 2AB kuadrat dikurang 8AB sama dengan 8A dikali 3AB dikurang 8AB dikurang 2AB kuadrat sama dengan 8 dikali min 5AB dikurang 2AB kuadrat sama dengan 8A dikali min 5AB dikurang 8A dikali 2AB kuadrat sama dengan min 40A kuadrat B dikurang 16A kuadrat B kuadrat. Jumlah tersebut bisa dibagi dengan min 8, yaitu jumlah akhirnya 5A kuadrat B plus 2A kuadrat. Sebelumnya kita telah membahas tentang perkalian satu suku dengan dua suku atau suku beta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian suku dua dengan suku dua. Penyelesaian perkalian suku dua dengan suku dua atau binomial tetap menggunakan sifat yang distributif, seperti misalnya AX plus B dikali CX plus D sama dengan AX dikalikan dengan CX, kemudian B dikalikan dengan CX ditambah AX dikali B ditambah B dikali D sama dengan ACX kuadrat plus BCX plus ADX plus BD sama dengan ACX kuadrat BC plus ADX. Kemudian kita masuk ke contoh soal, yaitu soalnya tentukan hasil kali dari X plus 2 kuadrat, kemudian sederhanakan. Maka penyelesaiannya X plus 2 kuadrat sama dengan X plus 2 kali X plus 2. Maka kita lakukan seperti sifat distributif yang tadi, X dikali X yaitu X kuadrat, 2 dikali X 2X, 2 dikalikan X dikalikan 2 sama dengan 2X, ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka didapatkan X kuadrat plus 2 dikali 2X ditambah 4. Maka menghasilkan X kuadrat plus 4X plus 4. Jadi X plus 2 kuadrat itu adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Selanjutnya kita akan membahas tentang PLSP dan VTLSP. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang PLSP atau persamaan linear satu variabel. PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda semikolon, dan dia hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Untuk umum dari persamaan linear satu variabel ini biasanya AX plus B sama dengan 0. Contohnya X plus 3 sama dengan 7 atau 3A plus 4 sama dengan 1. Bisa juga R pangkat 2 linear satu variabel terdapat elemen yang perlu kita pahami seperti kalimat terbuka, pernyataan, variabel, dan konstanta. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Yang kedua itu variabel, yaitu bisa juga dia berubah atau lambang yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Sedangkan konstanta itu adalah lambang yang merupakan suatu bilangan tertentu, dan himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel pada kalimat terbuka tersebut yang membuat kalimat menjadi benar. Contohnya, kita punya X plus 13 sama dengan 17. Nah, disebut kalimat terbuka. Kenapa? Karena nilai X disebut juga variabel 13 dan 17 itu kita sebut konstanta. Maka dia mempunyai himpunan penyelesaian, yaitu X. Terakhir, kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan nilai X min 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya itu X diganti dengan 8, maka nilai 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Berarti ini benar, maka dia masuk ke syarat 1. Jadi penyelesaian persamaan X min 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 8. Kemudian soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4X min 3 sama dengan 3X plus 5 jika nilai X variabel pada himpunan bilangan bulat. Maka pembahasannya 4X min 3 sama dengan 3X plus 5. 4X min 3 plus 3 sama dengan 3X plus 5 tambah 3. Itu kedua ruas kita tambahkan dengan 3.
Kemudian, maka 4x sama dengan 3x ditambah 8. Kelompok kita kelompokkan suku sejenisnya. Maka kita dapatkan 4x sama 3x sama dengan 8. X. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah suatu pertidaksamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Hampir sama dengan persamaan linear satu variabel, pembedanya adalah tanda sama dengan. Tidak ada dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Tanda sama dengan diganti dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Contoh, himpunan penyelesaian dari 3x ditambah 3 kurang dari sama dengan 21 ditambah 5x dengan x bilangan bulat adalah pembahasan 3x ditambah 3 kurang dari sama dengan 21 ditambah 5x. Untuk sisi kiri dan sisi kanan kita kurangi dengan min 3 dikurang min 5x. Hasilnya menjadi 3x dikurang 5x kurang dari sama dengan 21 kurang 3. Hasilnya min 2x kurang dari sama dengan 18. Dengan x lebih dari sama dengan 18 dibagi min 2, sehingga x menjadi lebih dari sama dengan min 9.